Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Viswanathan Anand melawan Duda Christoph di Grand Chess Tour Kroasia 2021. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. E5 dijawab Anand dan gajah ke F5. Dilanjutkan dengan H4. Di sini langsung H5 untuk menahan laju dorongan pion ke H5 teman-teman. Gajah ke D3 dijawab oleh Anand, menantang pertukaran dan diterima oleh Duda. Menteri kali D3 dan E6. Pembukaan carokan varian tal ini dimainkan di partai ini teman-teman. Kuda ke F3 dan menteri ke A5 cek. Setelah cek, di sini tidak ditutup dengan gajah teman-teman, melainkan dengan kuda yang di B ke D2. Kuda ke H6 dan di sini langsung rokade pendek dari Anand. Gajah ke E7 dengan target pion yang di H4 ini C4. Mengajak terbuka dari permainan Anand di sayap menteri ini teman-teman. Kuda ke F5 dilanjutkan dengan G3. Setelah G3 ini teman-teman, langkah bagus dari Duda adalah kuda ke A6 dengan akan memposisikan kuda ini ke B4 tujuannya. Namun dibiarkan kuda itu masuk ke B4 oleh Anand dengan mendorong pion ke B3, benteng ke D8 dan gajah ke B2. Setelah gajah ini ke B2, di sini langsung didorong oleh Duda pion ke C5 teman-teman. Di posisi ini jika langkah dari putih menteri ke E2 akan dipukul pion yang di D4. Dan setelah kuda kali D4, tentu di sini kuda kali D4, gajah kali D4 dan D kali C4 teman-teman. Kuda kali C4 dan menteri langkah terbaiknya ke B4. Ini membuat posisi dari putih kurang bagus teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat C5 dijawab oleh Anand dengan memukul pion yang di D5. Dan di sini kuda ke B4 teman-teman. Dengan diancamnya menteri akhirnya bergeser ke E4. Seolah menteri dari Anand ini terjebak dalam E4 ini karena akan dipukul pion yang di D5. Tapi ternyata dari Duda memukul pion yang di D5 dengan kuda teman-teman. Kuda ke C4 dengan mengancam menteri balik, menteri ke A6. Dilanjutkan dengan D kali C5, gajah kali C5, dilanjutkan dengan raja ke H2. Dia menghindari kemungkinan dipukul pion yang di G3 dan sekaligus menggarpu menteri dan benteng teman-teman, karena pion yang di F2 terpin oleh gajah. B5 dijawab oleh Duda dan di sini kuda ke D2. Setelah kuda ke D2, kuda ke B4 teman-teman. Dilanjutkan dengan target ke C2 nantinya. Dan di sini menteri ke E2. Dibiarkan lagi-lagi oleh Anand. Kuda dari Duda ini masuk. Ternyata betul-betul masuk teman-teman ke C2. Kuda ke E4 dia tidak dipedulikan kualitas yang diminta oleh Duda dan dijawab kuda memukul benteng oleh Duda. Jelas bahwa di sini unggul kualitas bukan? Di sini tidak dipukul kuda, tapi Anand memukul gajah yang di C5 teman-teman. Jelas bahwa di sini mengancam menteri ke C6 dan di sini benteng ke C1. Mengepin menteri dari kuda yang di C5 ini teman-teman. Dilanjutkan dengan hitam langsung rokade dan kuda ke E4. Di posisi ini teman-teman tentu serba salah sudah. Untuk hitam akan ketinggalan satu perwira. Menteri ke B6 di sini dijawab dan di sini langsung
dipukul kuda yang di A1. Perhatikan bahwa di sini sudah ketinggalan satu perwira dari Duda, teman-teman. Dengan memukulnya benteng tadi yang di A1, benteng ke-8 dijawab, dilanjutkan dengan kuda F ke G5. Inilah detik-detik dari Duda menyerah atas Anan. G6 untuk melindungi pion yang di H5 dan dijawab kuda ke F6 cek. Setelah cek ini, teman-teman, raja terbaiknya hanya ke G7 dan itu dilangkahkan. Setelah raja ke G7, satu langkah dari ini, teman-teman, dari Duda Christoph menyerah atas langkah Anan. Kemana dia? Langkahnya adalah kuda ke D7. Perhatikan, dia minta dikembalikan lagi kualitas dan dia menyerah. Jika di posisi ini menteri ke-6, langkah terbaiknya, kenapa dia menyerah? Maka akan datang kuda memukul benteng. Setelah dipukul tentu kembali kualitas dan dipukul oleh benteng. Benteng di sini langsung ke C1, teman-teman. Menteri ke D7 langkah terbaiknya benteng ke D1. Dan setelah benteng mengancam menteri lagi ke D1 ini, langkah terbaiknya memang diposisikan adalah ke C6. Benteng ke D6 dan kuda kali D6 dilanjutkan dengan E kali D6 sekaligus cek terbukanya lajur diagonal gajah ini. Raja ke G8. Menteri ke E5 langkah terbaiknya dengan ancaman checkmate, dan di sini langsung F6 menggarpu menteri sekaligus kuda ini. Pasti dipukul E6 sekaligus cek. Raja ke H8 langkah terbaik, datang gajah kali F6 cek, benteng kali F6 dan menteri kali F6. Raja ke G8 dan menteri kali G6 cek. Raja H8 satu-satunya. Langsung di closing apakah pakai menteri ke H7 ataupun pakai kuda di F7, intinya checkmate. Kenapa menyerah di posisi kuda di D7? Karena mutlak kualitas yang diminta memukul benteng tadinya di A1 dia harus mengembalikan lagi. Sekaligus dia harus ketinggalan satu perwira. Makanya dari Duda Christoph menyerah, teman-teman. Baik, sekian dulu partai dari Duda melawan Anan ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.